Dari rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 00:27 waktu Indonesia Barat, Saudara, terlihat penjaga indekos yang mengenakan sarung sempat berjalan di depan kamar diplomat sambil menoleh ke arah kamar. Tidak berselang lama, penjaga indekos kembali mendekati pintu kamar. Kali ini penjaga indekos berhenti sejenak sambil membawa ponsel. Beberapa jam kemudian pada pukul 5:20 CCTV merekam seorang pria menggunakan kemeja dengan celana pendek sambil membawa sapu berjalan hilir mudik di depan deretan kamar indekos korban. Pria tersebut sempat mengintip jendela kamar indekos yang berada di samping pintu kamar dari diplomat. Kemudian pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, rekaman CCTV juga menunjukkan penjaga indekos dan juga seorang pria berulang kali mengetuk pintu kamar diplomat. Beberapa menit setelahnya, penjaga indekos membuka pintu kamar dengan mencongkel jendela kamar diplomat. Dari rekaman CCTV ini, Saudara, kedua pria ini tampak tenang membuka pintu kamar. Setelah pintu terbuka, penjaga indekos masuk ke dalam sambil merekam dengan menggunakan kamera ponsel. Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio menyebut Polri akan terus melakukan penyelidikan mendalam dan meminta anggotanya untuk bekerja secara maksimal. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Apa kegiatan yang bersangkutan itu yang akan terus dilakukan pendalaman. Ya, mantan penyidik melihat bahwa kemungkinan ya seperti yang saya lakukan waktu saya dinas aktif bertugas di reserse, ya ini 50% adalah bunuh diri, 50% pembunuhan. Kasus kematian diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih jadi misteri. Rekaman terbaru CCTV yang menunjukkan penjaga kos sempat mondar-mandir di depan kamar diplomat jadi bukti tambahan untuk mengungkap kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisya mengatakan sembari menunggu hasil lapor, polisi juga mendalami profil dan keseharian korban sebelum ditemukan tewas. Kasus ini pun kini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Profil, apa kegiatan yang bersangkutan, itu yang akan terus dilakukan pendalaman ya, sehingga peristiwanya ini utuh. Bagaimana keseharian korban, kemudian apa aktivitasnya hingga saat itu berada di TKP, kemudian akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya. Kami tidak berandai-andai, yang jelas proses menuju pengungkapan peristiwa ini masih berlangsung. Mantan Wakapolri Ugroseno menyebut Arya Daru meninggal tidak wajar, terutama dengan kondisi wajah yang terlilit lakban sehingga dugaan korban dibunuh masih terbuka lebar. Menurut saya kejanggalan ditemukan meninggal dunia seorang laki-laki dalam ruangan, kemudian saya tidak tahu hasil pemeriksaan fisik luar apakah ditemukan luka-luka lebam atau luka-luka lainnya, kemudian
bagian kepala di lakban. Ini melihat kondisi seperti ini, ya saya sebagai mantan penyidik melihat bahwa kemungkinan ya seperti yang saya lakukan waktu saya dinas aktif bertugas di reserse ya, ini 50% adalah bunuh diri, 50% pembunuhan. Hal senada juga disampaikan oleh analis intelijen Wawan Purwanto yang menyebut kejanggalan kematian korban harus diungkap, termasuk kaitannya dengan latar belakang korban. Atau ada sebab-sebab lain yang perlu diungkap nanti setelah dari forensik ini yang melakukan penyelidikan. Sebab kewenangan dari pihak Polri yang menyampaikan itu. Tapi kalau terlepas dari ini semua kan kita bisa saja mengkaitkan dengan berbagai teori ya. Dari penugasan yang ada, apakah itu berkait langsung dengan pengamanan diri. Dalam proses penyelidikan, polisi membuka peluang untuk melakukan ekshumasi. Di satu sisi, latar Arya Daru Pangayunan yang pernah menangani kasus TPPO juga mulai dihubungkan dengan kasus kematiannya. Meski Kemlu sudah menepis hal itu. Pengungkapan kasus oleh Polri, inilah yang kini tengah dinanti untuk menjawab semua teka-teki kematian diplomat Kemlu ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, misteri penyebab kematian diplomat muda Kemlu yang tewas dengan wajah terlakban masih belum dipecahkan polisi. Dalam proses penyelidikannya, polisi membuka peluang untuk melakukan ekshumasi atau membongkar makam untuk memeriksa jasad yang telah dikuburkan. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Yusuf. Pak Anton, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat sore. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, Kompolnas terakhir menerima laporan sejauh mana penyelidikan terkait kasus tewasnya diplomat muda ini, Pak Yusuf? Ya, terima kasih. Sejauh yang kita pantau, ini tentu kita harus menilainya bahwa kasus ini tentu tidak mudah. Karena korban meninggal dunia dalam keadaan di dalam kamar dan sendiri. Kami memantau dan menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyidik dalam proses penyelidikan ini sebenarnya sudah terlihat sungguh-sungguh 3 kali melakukan olah TKP. Hanya sebenarnya ada CCTV yang tentu ini harus dilakukan digital analysis forensik ya. Jadi dilakukan analisis digital forensik. Baru kemudian terkait dengan saksi-saksi yang terekam dalam CCTV yang disebut mondar-mandir itu kan kami kira sudah dimintain klarifikasi. Hanya tentu yang terus ada otopsi, yaitu sudah bagus, tinggal menunggu hasilnya apakah hasil otopsi itu dapat menjelaskan penyebab kematian. Hanya nanti tentu kita mendorong apakah ada handphone atau smartphone milik korban yang ada di TKP dalam beberapa kasus yang itu dalam kondisi seperti itu sendiri dan tidak ada saksi, itu dapat menjelaskan bagaimana latar belakang ketika dilakukan analisis digital forensik terhadap handphone korban. Mudah-mudahan ada. Ya, Pak Anton, kalau Anda membaca kasus ini kan beberapa potongan dari rekaman CCTV mulai diungkap ke publik. Salah satunya adalah penjaga indekos yang sempat terlihat mondar-mandir. Sebenarnya kalau dari titik ini sudah bisa belum diungkap penyebab dan juga latar belakang dari kasus tewasnya diplomat muda? Saya kira kalau hanya dari satu sisi ini masih sangat dini ya. Tapi kita percaya bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, di sini pun juga ini mondar-mandir atau kenapa dia melihat itu juga kan harus dilihat latar belakangnya. Kenapa yang bersangkutan ini mondar-mandir? Ada juga yang memberitakan bahwa konon kabarnya
istrinya menelpon penjaga untuk mengecek daripada korban tersebut. Nah, apabila memang dari jejak digital yang mondar-mandir itu bisa dipertanggungjawabkan, mungkin ini ya agak sumir untuk dikatakan bahwa ini adalah mereka para pelakunya. Jadi saya sepanjang jadi penyidik sama juga dengan senior saja Pak Ugro, baik penyidikan Marsina, penyidikan Munir, itu memang kita ini harus meneliti, menelaah dari sesuatu yang kompleks, mulai dari kejanggalan-kejanggalan yang ada. Karena kejahatan itu diawali dari kejanggalan. Nah ini kan baru satu sisi saja. Tadi juga tapi maaf saya potong. Kalau dari potongan-potongan CCTV ini Anda melihatnya ada sesuatu yang janggal atau bisa dikatakan memang suatu hal yang wajar? Ya saya kira kalau tidak ada latar belakang itu sesuatu yang janggal. Tetapi ketika ada latar belakang, misalkan seperti yang dikatakan bahwa itu diminta oleh seseorang atau oleh istrinya, kalau diminta oleh istrinya juga itu harus didalami lagi. Seperti mohon maaf ini tidak menuduh masalah pembunuhan Subang kan ternyata adalah dari keluarganya sendiri. Makanya ini di samping physical evidence, bukti-bukti mati, bukti-bukti hidup, latar belakang ini harus saling berkelindan erat. Karena untuk mengungkap satu masalah tidak bisa dari satu sisi. Apalagi ini tadi dikatakan apakah sidik jari itu hanya di lakban saja atau ada di tempat lain. Kan ini perlu terus-terusan dikumpulkan antara satu bukti dengan satu lain. Yang lain istilahnya antara fakta yang satu, fakta kedua, sehingga menjadikan sebuah kenyataan tentang tindak pidana. Jadi memang itu ya gimana? Jadi memang ada puzzle yang harus disambungkan dan juga dikaitkan untuk mengungkap kasus tewasnya diplomat muda. Tapi Pak Yusuf, kalau dilihat dari ini kan sudah berjalan 6 hari kurang lebih. Apa yang sekiranya yang dilaporkan kepada Kompolnas, kesulitan yang ditemukan oleh penyidik terkait dengan tewasnya diplomat muda ini? Sejauh ini Kompolnas belum menerima apapun yang menjadi hambatan-hambatan kesulitan. Penyidik masih optimis bahwa penyelidikan ini akan mendapatkan terang. Mereka terus berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang itu menjadi penjelas apa sesungguhnya. Nah, termasuk tadi saya sampaikan ada fakta mondar-mandir yang diduga penjaga kos yang itu terekam dalam CCTV, kan itu perlu dilakukan analisis digital forensik. Apalagi apabila benar ada kronologi menelpon keluarganya, apakah memang benar keluarganya, itu tentu bisa menjelaskan ketika dilakukan analisis digital forensik, dan itu tentu bagian dari fakta-fakta yang harus diungkap. Nah, kami tetap mendorong bahwa penyidikan ini sungguh-sungguh cermat dan kita percayakan bahwa kasus ini akan terungkap. Hanya tadi dugaannya kan memang dua, apakah bunuh diri atau memang ada pembunuhan atau ada peristiwa. Tapi kalau terkait dengan dugaan penyebab tewasnya diplomat muda ini, apakah bunuh diri atau dibunuh, cukup tidak dengan hasil dari forensik yang memang sampai saat ini kita masih tunggu, atau memang diperlukan adanya proses ekshumasi? Iya, sejauh ini kan kami memantau sudah dilakukan otopsi. Hasilnya seperti apa, kita belum mendapatkan informasi. Tentu ini fakta yang harus ditunggu. Apa dari hasil otopsi itu penjelasannya? Fakta apa dari hasil otopsi itu yang bisa dilihat oleh penyidik? Jadi sementara rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik ini, kami nilai penyidik sungguh-sungguh. Sejauh ini kita memang belum mendapatkan informasi, sekali lagi, apa yang menjadi hambatan, tangan dan kesulitan yang disampaikan kepada kami bahwa penyidik terus melakukan pengumpulan fakta-fakta yang dapat menjelaskan apakah ada peristiwa pidana atau tidak atas kematian diplomat ini. Itu. Pak Anton, berdasarkan pengalaman Anda terkait dengan pola dari lilitan lakban, itu bisa diketahui tidak? Apakah yang bersangkutan atau almarhum ini tewas karena bunuh diri atau tewas karena ada pihak lain?
saya kira untuk menentukan itu masih, saya sependapat dengan Pak Ugro, masih ya 50-50 lah, setengah-setengah. Tapi apabila dilihat dari tutupan lakban itu, apakah tutupan lakban itu di mulut ataukah tutupan lakban itu di hidung, kan kita juga tidak tahu. Jelas itu ada orang lain kemungkinan yang melakukannya, sehingga bisa saja terjadi ini adalah pembunuhan. Makanya ini untuk mengungkap ini satu pembunuhan itu seperti tadi dari Mbak Cynthia, memang betul tidak boleh dipotong berpasal-pasal, ini harus rangkaian yang utuh. Tadi dari jejak digital misalkan, baik handphone maupun HP ataupun lain-lain, sidik jari, telapak kaki, ya seperti di Subang kan ini bisa dilihat ternyata ada beberapa telapak kaki yang berbeda. Nah ini pun juga kan bisa mengungkapkan sesuatu. Jadi kalau hanya satu sisi sangat-sangat ya dinilah kita untuk mengatakan sesuatu. Dan saya kira kepada masyarakat pun juga mohon sabar, dan kepada penyidik pun juga jangan terganggu dengan opini-opini yang ada, harus selesai. Sementara kan ini perlu kecermatan, jangan sampai nanti malah karena desakan opini salah tangkap orang sehingga menjadikan ya simalakama bagi Polri, bukan mendapatkan satu prestasi malah mendapatkan caci maki. Kan ini kan repot juga. Jadi sekarang saya juga mohon kepada masyarakat, ya mohon bersabar. Insya Allah dulu saja kasus pembunuhan ini selalu terungkap gitu kan. Apalagi sekarang dengan ya teknologi yang serba canggih tentu saja akan sangat membantu. Karena di dalam kasus pembunuhan ini mohon maaf, saya selama penyidik selalu ada yang seolah-olah ada yang menuntun gitu kan. Ada yang menuntun ya baik dari sisi batin atau apa gitu. Pada akhirnya ya bisa ketemu kan begitu. Yang penting ulet gitu kan gitu. Baik, terima kasih Irjen Purnawirawan Anton Carlian dan juga dari Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, tetap sehat. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan drone bawah laut dari KRI Spika. TNI Angkatan Laut temukan KMP Tunu Pratama Jaya di bawah laut sekitar 3,9 km dari titik lokasi tenggelam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual badan KMP Tunu Pratama Jaya di dasar selat Laut Bali, saudara. Kapal dalam kondisi terbalik berada sekitar 3,9 km dari titik tenggelamnya. Operasi SAR bawah air kembali dilakukan tim gabungan di Selat Bali, saudara. Menggunakan drone bawah laut dari KRI Spika, TNI AL melacak kapal penumpang yang tenggelam. Tim mendapatkan gambar objek yang dipastikan sebagai badan KMP Tunu Pratama Jaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut. Posisi kapal berada sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Kita telah mencoba beberapa kali dan pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Kemarin KRI Spika yang on board di atasnya adalah tim bawah air dari Dislam Air Kormada 2, sehingga kita kolaborasi tim dari Pusidrosal dengan tim dari Kormada 2 untuk mendeteksi itu.
Suasana duka menyelimuti kedatangan korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keluarga, kerabat sangat kehilangan sosok Mukhlason yang dikenal sebagai pembuat mebel handal, pekerja keras, dan penyayang keluarga. Sebelum kejadian, Mukhlason diketahui berangkat ke Bali untuk mengirim pesanan mebel ke pelanggannya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa yang tidak jauh dari kediaman orang tuanya. Untuk semuanya itu aku dapat untuk dari teman. Itu hari Kamis. Hari Kamis. Untuk kesehariannya Mas Sony ini gimana Pak? Kerja. Ikut yang gerakannya itu gimana? Itu biasa Mas, sabar orangnya. Sabar. Ini meninggalkan anak berapa? 3. Kedatangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke posko pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur disambut isak tangis keluarga korban. Dari posko terpadu, Khofifah menerima pemaparan tim SAR soal perkembangan pencarian korban, dan Khofifah menyampaikan tim gabungan akan memaksimalkan pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan. Bahkan hari ini sudah masuk pada perpanjangan 3 hari kedua, itu artinya bahwa kita semua akan terus berikhtiar memaksimalkan upaya pencarian dan penyelamatan ini. Dan tadi yang sudah di dalam konfirmasi datanya, melalui temuan dari tim DVI, tim antemortem, ada 8. Keluarga korban kapal Tunu Pratama Jaya yang menunggu di posko terpadu Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi terus berharap kerabat mereka segera ditemukan. Tim DVI juga mengambil sampel darah dan swab DNA untuk keluarga korban agar mempermudah identifikasi jenazah yang belum terungkap. Oh ya, pengennya ditemukan aja gitu. Ya, nggak ada apapun, nggak apa-apa, sudah ikhlas. Sudah berapa hari di posko ini? Ya pulang pergi ya selama hari pertama sampai sekarang. Ya. Dari operasi SAR, drone bawah laut menemukan badan KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan terbalik di dasar laut 3,9 km dari titik tenggelam. Dari data manifest 65 orang di dalam kapal, 30 orang selamat, 18 orang ditemukan meninggal dunia, dan 17 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian korban yang hingga kini belum ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa langkah selanjutnya setelah tim SAR gabungan menemukan visual badan kapal? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dwi Hendra dan juga yang berada di posko terpadu ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat petang Hendra. Hendra, ini ROV sudah menemukan visual badan kapal, lalu apa rencana evakuasi dan yang dilakukan selanjutnya? Ya benar. Di hari 12 pencarian ini, perwakilan dari Kementerian Perhubungan melalui Distrik Navigasi Tanjung Perak akan mengirim tim ahli dan tim teknis. Tujuannya untuk melakukan penandaan atau pemasangan rambu di lokasi agar arus lalu lintas penyeberangan Gilimanuk Ketapang tetap berlancar dan tidak mengganggu proses evakuasi yang berada di tengah Selat Bali itu. Dan kemudian yang kedua, tim ahli dan tim teknis akan mengkaji rencana pengangkatan yang berada di bawah dasar laut. Perlu diketahui, bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya berada di tengah Selat Bali dengan kedalaman kurang lebih 49 meter. Berlokasi 6,9 km dari lokasi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Dan hingga saat ini, data posko di Pelabuhan Ketapang, dari total 65 manifest, tercatat 30 orang selamat dan 18 jenazah yang sudah dievakuasi. Dan sedangkan datanya
hingga saat ini ada 17 orang yang masih belum ditemukan. Begitu. Kemudian selain rencana untuk mengangkat badan kapal dari dasar laut begitu, sudah dapat informasi terkait dengan kapan akhirnya KNKT ini melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui ini penyebab pasti dari tenggelamnya kapal ini? Ya, proses pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya saat ini masih memiliki beberapa faktor, yaitu yang paling pertama yaitu adalah cuaca, yang dimana arus Selat Bali, terutama arus bawah laut saat ini masih tergolong deras atau berbahaya bagi penyelam. Meski begitu, tim SAR gabungan telah menyediakan 34 penyelam yang akan siap terjun ke dasar laut untuk melakukan evakuasi. Meski begitu, saat ini tim SAR masih terus berkoordinasi dengan BMKG terkait kondisi cuaca di Selat Bali. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Wirendra atas informasinya dari Posko ASDP di Ketapang, Banyuwangi. Saudara, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual badan KMP Tunu Pratama Jaya di dasar laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik berada sekitar 3,9 km dari titik tenggelamnya. Mencoba beberapa kali dan pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Kemarin KRI Spika yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislambair Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi tim dari Besi Drosal dengan tim dari Kormada 2 untuk mendeteksi itu. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya sejumlah penumpang pesawat termasuk ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memprotes maskapai Super Airjet karena jadwal penerbangannya diundur atau delay. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sejumlah penumpang pesawat memprotes maskapai Super Airjet lantaran jadwal penerbangan Bali-Jakarta delay. Tampak salah satu penumpangnya adalah ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kami punya hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya telepon. Sambungkan Pak, sambungkan. Perdebatan dengan petugas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terekam dalam video amatir salah satu penumpang. Perdebatan tersebut dipicu oleh penundaan penerbangan yang dialami oleh Ridwan Kamil dan penumpang lainnya yang mengalami delay hingga sekitar 12 jam. Sedianya pesawat Super Airjet nomor penerbangan IU745 yang berangkat dari Denpasar menuju Cengkareng pada Jumat 11 Juli 2025 pukul 21.30 WITA mengalami penundaan hingga Sabtu 12 Juli 2025 pada pukul 8.29 WITA. Kami punya hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya telepon. Sambungkan Pak, sambungkan. Boleh. Enggak. Bilang Pak Ridwan mau bicara. Ya. Nanti kan keluar jawabannya, saya tidak mau bicara dan Pak Ridwan udah selesai, saya pengen dengar. Iya gitu aja.
Super Airjet menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan pengguna layanan penerbangan IU 745 dari Bali menuju Jakarta yang dijadwalkan pada 11 Juli 2025 dengan 172 pelanggan. Penerbangan tersebut mengalami penjadwalan ulang karena adanya penyesuaian rotasi pesawat dari rute-rute sebelumnya. Sebagai bentuk tanggung jawab dan layanan kami kepada seluruh pelanggan, Super Airjet telah memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain makanan dan minuman, akomodasi hotel, serta kompensasi tunai sesuai dengan regulasi. Keterangan ini saudara disampaikan oleh Korkom Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro. Saudara, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto Sabtu sore kemarin tiba di Bandara Udara Brussels, Belgia. Presiden dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa dan Raja Belgia Filipe di Istana Laken. Setibanya di Bandara Udara Brussels, Presiden Prabowo disambut Director General for Asia and Oceania, Francois Delhaye, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Andri Hadi, dan Atase Pertahanan KBRI Den Haag. Setelah penyambutan, Presiden menaiki kendaraan resmi yang telah disiapkan untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel. Turut mendampingi Kepala Negara dalam kunjungan di Brussels yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Saudara, Sekolah Rakyat Pangudi Luhur Bekasi besok siap memulai program belajar mengajar terhadap para siswanya. Sejumlah fasilitas penunjang belajar mengajar sudah siap digunakan untuk siswa-siswi sekolah rakyat. Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur Wahyu Dewanto sangat optimistis hari pertama bisa berjalan dengan baik. Nantinya siswa-siswi akan mulai aktivitas sejak pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Di hari pertama ini saudara, siswa-siswi dijadwalkan tiba pada pukul 8 pagi untuk orientasi sekolah. Nantinya siswa akan menerima berbagai pendidikan mulai dari pendidikan karakter hingga bakat dan juga kemampuan. Kalau persiapan kami sudah sangat optimis bisa berjalan dengan sangat baik di hari pertama. Karena kemarin kita sudah mulai simulasi di tanggal 9 dan 10. Nah, untuk kegiatan sendiri nanti kan siswa itu akan berkegiatan dari mulai jam 4 pagi sampai jam 21 malam. Nah, kegiatannya apa? Dari ibadah sampai apa nanti akan awal-awal itu agak perkenalan lingkungan dan perkenalan dengan teman-temannya. Terus nanti juga ada penguatan agama, penguatan karakter dan lain-lain. Jelang dimulainya Sekolah Rakyat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat Politeknik Kesejahteraan Sosial Poltekesos di Kota Bandung, saudara. Wamensos menyatakan 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia siap beroperasi pada 14 Juli 2025. Wamensos juga memantau kesiapan ruang kelas serta asrama di Sekolah Rakyat Poltekesos Kota Bandung. 100 anak telah masuk seleksi berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kurikulum yang disiapkan dalam Sekolah Rakyat mencakup kurikulum nasional, pendidikan karakter, dan juga kurikulum boarding house. Dan kita sudah cek dari mulai kelasnya, mulai asramanya, terus kemudian laboratoriumnya, dapurnya, tempat makannya, tempat tidurnya, ya semuanya aman, ya. Tinggal hal-hal yang kecil yang nanti harus diselesaikan. Pembukaan sekolah di tanggal 14 Juli sudah aman, ya, baik itu kebutuhan untuk proses belajar mengajar di kelas, ya, kebutuhan untuk di asrama, ya, misalkan tempat tidurnya, kasurnya, bantalnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan pribadi seperti sikat gigi, odol, sabun. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Bandung, Jawa Barat ramai dipadati pembeli. Seragam sekolah jadi salah satu yang diburu pembeli.
Seperti di kawasan Kosambi, Bandung ini misalnya, orang tua murid membeli perlengkapan sekolah mulai dari seragam hingga aksesoris. Tak hanya toko perlengkapan sekolah, sejumlah penjahit juga kebanjiran pesanan. Senin 14 Juli 2025 merupakan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2025-2026. Seragam putih sama bawahannya satu setel. Sudah dapat? Udah ada. Gantung sekolahnya. Biasanya kalau negeri, kalau untuk seragam putih abunya, putih birunya biasanya beli sendiri. Tapi kalau untuk yang kayak batik, olahraga biasanya beli dari sekolah, disediakan dari sekolah. Yang buat masuk kelas 1 SD, pertengahan SMP. Nah sekarang udah akhir-akhir SMA, soalnya kan pembukaan penerimaan SPMB-nya bertahap, jadi SD dulu, SMP, SMA. Untuk saat ini SMP sama SMA, kalau minggu-minggu kemarin SD. Saudara, surat usulan pemakzulan atau pemecatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat lebih dari sebulan. Namun hingga kini DPR belum membahasnya. Apa penyebabnya? Catatan Kompas TV akan mengulasnya. Usai jeda. Saudara, surat usulan pemakzulan atau pemecatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat lebih dari sebulan. Pertanyaannya, sampai kapan surat usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI itu dibiarkan? Atau memang sengaja dibiarkan untuk kepentingan politik tertentu? Inilah catatan Kompas TV, usul pemakzulan Wapres butuh bukti hukum kuat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke DPR dan MPR. Namun hingga kini surat itu belum direspon oleh DPR maupun MPR. Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat soal usulan pemakzulan Wapres Gibran. Namun Puan menjanjikan akan memproses surat itu sesuai mekanisme yang berlaku. Kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta DPR untuk segera membacakan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Namun menurutnya Golkar tidak melihat pelanggaran yang dilakukan Wapres yang bisa mengarah pada pemakzulan. Ya, bagusnya memang dibacakan, habis itu tolak atau diterima? Enggak, masing-masing pemandangan umum lah ya. Fraksi menyampaikan pendapatnya karena memang di situ suruh diminta pendapat. Ya, okay. Apa pendapat DPR baru kemudian disampaikan. Kalau memang ada pembuktian itu diuji di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah gitu. Nah sekarang kami kenapa mengatakan dari awal pendapat kami itu tidak, ya apa yang mau diuji? Ya. Orang buktinya kesalahan tidak ada, ini pemerintah berjalan baru 9 bulan. Gitu. Kita nggak bisa mengukur siapa saja sekarang apakah terjadi pelanggaran apa, kecuali kalau memang nyata-nyata ada pelanggaran di pasal seperti 7 itu. Oke, baik. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera menilai usulan pemakzulan Wapres Gibran perlu direspon oleh pimpinan DPR dan MPR karena merupakan bagian dari aspirasi publik. Kita tunggu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan. Dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan. Kenapa enggak? Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Sumatera Barat Ferry Amsari mengatakan kunci pemakzulan Gibran ada di DPR. Dan jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka Gibran punya kesempatan membuktikan tudingan dari Forum Purnawirawan TNI. Jadi di MK itu malah menurut saya forum yang baik juga untuk Mas Gibran membuktikan dia benar atau tidak, tudingan orang ini salah atau tidak.
Kalau tudingan para purnawirawan itu dianggap lemah, ya buktikan di forum Mahkamah Konstitusi. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan telah menetapkan tenggat waktu bagi DPR untuk menjawab surat mereka. Forum Purnawirawan akan mengkaji langkah selanjutnya jika nanti DPR dan MPR tidak merespon. Tim Liputan Kompas TV. Publik menunggu langkah DPR terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sudah merespon surat itu dan akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR. Tapi hingga kini, saudara, rapat pembahasan itu tidak kunjung dilakukan. Partai-partai politik pun seolah tidak merespon. Forum Purnawirawan TNI menilai terpilihnya Gibran menjadi Wapres adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Mereka menuduh keputusan yang mengubah syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden telah melanggar hukum acara MK serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 7A UUD 1945 berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Aturan jelas menyatakan pemakzulan presiden atau wakil presiden harus berdasarkan pembuktian fakta hukum yang sah dan kuat. Karena itu DPR perlu bersikap. Kalau memang tuduhan Forum Purnawirawan itu lemah, segera ditolak. Atau jika memang dirasa perlu, DPR bisa menggunakan hak angket atau hak penyelidikan hingga hak menyatakan pendapat. Jangan sampai ini jadi kegaduhan politik baru yang justru merugikan di tengah upaya pemerintah mengatasi sejumlah persoalan negara. Hasil penyelidikan DPR ini masih akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Bila MK menyatakan terbukti ada pelanggaran, barulah MPR mengadakan sidang untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Usulan pemakzulan seorang wakil presiden adalah masalah serius. Perlu disikapi berhati-hati, tetapi harus ada keputusan dari DPR. Apakah akan menyetop atau melanjutkan pembahasannya. Proses pemakzulan juga harus berangkat dari bukti hukum yang kuat dan pertimbangan konstitusional yang ketat. Jadi bukan karena kekecewaan politik, opini, bahkan tekanan politik. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saudara penggemar sepak bola sudah berdatangan ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung untuk menyaksikan partai final Piala Presiden 2025 yang mempertemukan dua kesebelasan luar negeri, Oxford United melawan Port FC. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, di hari terakhir gelaran pengunjung terus memadati Pekan Raya Jakarta untuk berburu promo. Lalu seperti apa keseruan pengunjung berburu promo? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Yoga Septa dari lokasi Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Sore ini ramai sekali di Pekan Raya Jakarta atau di Jakarta Fair, di mana ini merupakan hari terakhir. Banyak sekali yang datang, bahkan kalau kita lihat tadi kemacetan yang memang luar biasa untuk mencapai PRJ ini. Dari pintu gerbang ini sudah ada antrian kendaraan yang memang cukup panjang. Ada 1 kilo lah tadi saya ngantri, tapi akhirnya saya bisa masuk hari ini. Di sini banyak banget ada permainan, ada yang beli kalau orang tua bilang tuh ciki-cikian yang ukurannya gede-gede banget. Terus ada banyak lagi. Dan keseruan di hari terakhir ini saya akan tanya dengan salah satu yang kayaknya udah belanja nih. Saya di sini ngelihat ada tasnya gede-gede banget. Halo, selamat sore. Sore. Ini dengan ibu siapa nih? Ibu Rodia. Ibu Rodia ini dengan Kakak Diandra. Dengan Diandra. Nah, ini ke PRJ
dalam rangka apa Ibu? Dalam rangka liburan sih, ya. Terus sekalian penutupan PRJ juga. Oke, berarti artinya Ibu juga udah mempersiapkan dong mau belanja apa atau udah nyari apa aja? Persiapan mau belanja apa dan udah dapetnya baru begini aja. Soalnya antri. Aku nyari Ciki Kusuka sama Ciki Ops saya. Oh, berarti emang udah ngincer ya dari di rumah ya. Gimana Bu dengan adanya PRJ di hari terakhir ini kan rame banget ya Bu. Ibu perasaannya gimana dan apa harapannya ke depan? Harapannya ke depan, kalau bisa tiket masuknya lebih murah. Terus kalau hari penutupan enaknya banyak sale-sale. Udah gitu aja. Oke, jadi biar bisa belanja lebih banyak ya? Iya. Terima kasih Bu Rodia, terima kasih Diandra. Selamat melanjutkan belanjanya di PRJ. Nanti saya juga kayaknya mau belanja ngeliat Ibu kayaknya asik banget. Oke, terima kasih Ibu. Nah pemirsa, salah satu dari sekian ribu orang yang datang ke PRJ hari ini ternyata udah datang dari jam 11 pagi sampai sekarang ini belum pulang karena mau lihat keseruan di PRJ hari terakhir. Saya juga akhirnya mau beli juga nih kayaknya ciki yang besar-besar, terus juga mau beli hal-hal lain juga, kayaknya ada es krim yang kayak menarik banget tadi saya lihat. Oke, Abel Insani, Yoga Septa, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lain, Saudara. 2 dari 5 perampok dengan modus pecah ban mobil berhasil ditangkap usai terpergok warga. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Ente rampok bro, duitnya banyak bro, amalin amamin am. Kedua pelaku ini ditangkap usai terpergok warga saat mencoba mencuri uang sebesar 300 juta rupiah. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku beraksi dengan modus pecah ban mobil. Sebelumnya pelaku telah mengincar korban sejak keluar dari bank. Kemudian pelaku mengikuti korban hingga tiba di depan salah satu bengkel. Lalu pelaku mulai menjalankan aksinya. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kini polisi tengah memburu 3 pelaku lainnya. Jadi kalau pelaku ini untuk inisial N ini sudah merupakan residivis, jadi sudah sering melakukan aksi kejahatan serupa. Oh, di kasus yang sama berarti? Di kasus yang sama. Hubungan pelaku, Pak? Mereka satu komplotan ya, satu komplotan, satu jaringan. Yang jelas mereka saling mengenal. Saudara, Kompolnas bersama tim penyidik di Reskrimum Polda NTB mendatangi sejumlah lokasi TKP yang berkaitan dengan tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kunjungan Kompolnas untuk memantau apakah penanganan kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi telah sesuai prosedur. Kompolnas meninjau secara keseluruhan dari lokasi tempat Nur Hadi tewas di sebuah vila di Gili Trawangan hingga ke klinik Warna Medical. Kompolnas juga mendatangi Mapolda NTB untuk meninjau tim penyidik di Treskrimum Polda NTB. Di sini Kompolnas sempat mengunjungi 3 tersangka di rutan Polda NTB. Kunjungan Kompolnas ini adalah untuk memantau apakah penanganan kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi telah sesuai prosedur. Ternyata Polda NTB sudah melangkah cukup jauh dengan melakukan sidang kode etik dan ternyata pelaku sudah di PTDH gitu ya. Dan yang lebih surprise lagi ternyata juga mereka sudah diproses pidana dan sekarang bahkan mereka sudah ditahan. Bagi kami itu sudah merupakan langkah yang tepat, langkah yang tegas dari Kapolda dan jajaran. Proses ini sudah berjalan. Kemudian setiap langkah dan proses itu sudah didokumentasikan dengan baik, prosedurnya juga dilakukan secara akuntabel, kami bisa melihat itu. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti absennya Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan penting di tingkat global, termasuk sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti absennya Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan penting di tingkat global termasuk Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa tahun terakhir. Saat berpidato dalam rapat pimpinan nasional pertama Gerakan Rakyat, Anies menyebut perwakilan Indonesia dalam forum global lebih sering diwakili oleh Menteri Luar Negeri bukan oleh Kepala Negara. Anies menilai sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia. Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif, sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.